berbintang dan kakinya menginjak fragmen purba. Seperti raksasa yang menciptakan dunia. Dengan wajah yang mirip dengan Ye Chen. Dia meraung pada Yelang, "Yelang, kau menghancurkan fondasiku dan merebut istri yang kucintai. Aku ingin kau mati." Pukulan Ye Chen cukup kuat untuk melenyapkan leluhur Tao utama, dan itu langsung mengarah ke wajah Yelang. Bahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan pun tidak bisa bertahan dari pukulan ini. Kepala Yelang terkena langsung. Dan itu meledak seperti semangka besar. Kuncup gelap di tubuh Yelang menyusut sedikit dan kepala Yelang sembuh kembali. Tubuhnya juga tumbuh lebih tinggi. Ketika mereka berada pada ketinggian yang sama dengan Ye Chen, mereka berdua saling memukul. Energi mengerikan meletus dari pertemuan kedua tinju itu. Fragmen dunia asli bergulung bersama dan hancur berulang kali. Energi yang menakutkan itu meskipun menyebar hingga miliaran mil jauhnya, membuat Dao Zu gemetar dalam jiwanya dan menghindarinya lagi. Seluruh langit berbintang mulai runtuh di bawah bombardir keduanya. Waktu dan ruang tidak bisa lagi menanggung beban. Jika kita terus bertarung, seluruh penghalang dunia akan hancur. Ini akan berdampak lebih dari dunia aslinya. Saya khawatir bahkan dunia Xuan Huang dan bintang biru tidak dapat menghindari kehancuran. Luo Qingyu melihat kedua orang yang berkelahi dari jauh dan menyadari kenyataan yang sangat pahit. Ya, Yelang sekarang memang memiliki kemampuan untuk melawan monster seperti itu. Namun Yelang tidak bisa membunuh kejahatan tidak bisa membunuh Yelang. Hanya ada perang tanpa akhir. Jika pertempuran berlanjut, dunia asli akan hancur total. Bahkan luapan energi sekecil apapun akan menyebabkan dunia Xuan Huang runtuh dan hancur sepenuhnya. Bahkan jika itu adalah bintang biru yang tersembunyi di luar Xuan Huang, ruang itu tetap tidak bisa dihindari. Lanjutkan sampai Yelang bereaksi. Semua orang akan mati. Di seluruh sungai kehidupan, hanya Yelang dan yang ada. Luo Qingyu bukan satu-satunya yang menyadari keseriusan situasi ini. Bahkan Yelang sendiri merasa sedikit kesulitan. Mungkin bagi orang luar, tampaknya dia dan kejahatan dapat saling menghancurkan. Tetapi pada kenyataannya dari awal ketika dia menekannya, hingga sekarang 2/3 dari tunas pada batu sumber hitam di tubuhnya telah berkurang. Aku khawatir begitu tunas benar-benar menghilang, dia akan ditekan oleh kejahatan. Bahkan jika aku bisa bertahan, dunia akan runtuh. Lalu apa gunanya jika kita mengalahkan kejahatan? Pada saat ini, Yelang teralihkan perhatiannya sejenak dan sekali lagi terkena pukulan jahat yang berubah menjadi pedang hantu, dan tubuh bagian atasnya hancur. Setelah tubuhnya sembuh, dia menggertakkan giginya dan terus berjuang melawan kejahatan. Dia juga terus mengirim pesan yang memungkinkan Luo Qingyu dan gadis-gadis lain untuk melarikan diri dengan cepat. Semakin jauh kamu berlari, semakin baik. Hei langit, ternyata kamu juga punya kelemahan. Ternyata kamu juga punya kekhawatiran. Sayang sekali monster sepertimu sangat jarang terlihat. Sayang sekali. Ternyata kau punya kelemahan. Wajah pisau hantu itu terus berubah. Ye Feng Zhu Hao. Chen Pingan Chen Fan Ye Chen. Wajah banyak putra keberuntungan yang telah dibunuh oleh Yelang muncul di wajah jahat itu. Di setiap switch terdapat area yang kacau. Itulah penampilannya yang sejati. Tidak bisa dilihat secara langsung. Ini juga tidak mungkin untuk dijelaskan. Kita tidak bisa mundur lagi. Yelang mengertakkan gigi dan menahan keinginan untuk mundur. Bahkan jika Anda terkena serangan ganas, Anda tidak akan pernah mundur. Dalam proses ledakan bersama dengan kejahatan, medan perang di belakang kejahatan terus meluas dalam cakupan dan terbang semakin jauh di setiap pertempuran. Yelang juga tidak terkecuali. Namun, kejahatan dapat membunuh leluhur jahat itu tanpa ragu dan bahkan menghancurkan negara jahat itu. Yang disebut makhluk jahat tidak lebih dari mereka yang tercemar oleh kejahatannya. Bahkan bukan boneka sekali, tapi Yelang tidak bisa. Jika mereka mundur lebih jauh, Luo Qingyu dan yang lainnya akan terbunuh dalam perang. Hei, kau jangan berani menggunakan kekuatan penuhmu. Ini hanya dunia, jika hancur. Ya sudah hancur, tanpa jalan itu, kau dan aku tidak akan mati, kan? Suara kejahatan itu seperti suara kejahatan yang memenuhi telingamu. Yelang menahan napas dan berkonsentrasi siap untuk bertarung ketika suara jernih terdengar di telinganya. Yelang, pinjamkan aku kekuatanmu dan serahkan sisanya padaku. Ini adalah suara Liuli. Liuli yang bersembunyi sampai akhir-akhirnya muncul. Bab 1878 Pertempuran Terakhir. Liuli. Yelang sedang mencoba mencari keberadaan Liuli. Namun sebelum dia bisa merasakan di mana Liuli berada, dia melihat sebuah gelang muncul di pergelangan tangannya. Saat itulah dia tinggal bersama Liuli di kota Tianyu Bintang Biru. Dia pernah memberi Liuli beberapa perhiasan dan hadiah kecil. Merasakan urgensi takdir, Yelang menjernihkan pikirannya. Kekuatan tempur mutlak yang cukup untuk menyaingi sumber kejahatan semua berada di bawah belas kasihan takdir Liuli. Ding. Terdeteksi invasi energi tak dikenal host harap lawan tepat waktu. Ding. Kemajuan invasi energi tak dikenal adalah 80 tuan rumah, mohon lawan tepat waktu. Ding. Kemajuan invasi energi tak dikenal telah mencapai 100 niat pemilik terdeteksi dan sistem telah memilih untuk diblokir. Panca indera terlindungi. Suara ini bukan lagi suara mekanis dari sistem, tetapi suara Liuli. Setelah Destiny Avenue milik Liuli sepenuhnya menguasai kekuatan bertarung Yelang yang luar biasa, seorang pria kecil bersayap di punggungnya, yang tampak seperti malaikat, muncul di dekat telinga Yelang. Saat sayapnya mengepak, riak menyebar dan memancar jauh tak terhingga.
Tianming. Akhirnya kau muncul. Wajah kejahatan mulai kembali ke kekacauan. Menatap pria kecil seperti malaikat, matanya penuh dengan kekejaman dan keserakahan. Dia memandang rendah semua cara hebat yang asli. Hanya jalan takdir yang penuh dengan misteri tak terbatas. Bahkan dia menderita dan disegel. Aku bisa melarikan diri beberapa waktu lalu. Ketika dia ingin membalas dendam, tidak ada tanda-tanda takdir. Dia hanya bisa mencemari 20 leluhur Dao utama dalam upaya untuk menarik mandat surga untuk muncul. Tanpa diduga. Pada saat genting ini, takdir justru menjadi aksesori Yelang. Sebaiknya jangan bertindak gegabah, kalau tidak. Aku akan menyegelmu selama miliaran tahun. Pria kecil bersayap itu menatap Evil dengan dingin, lalu menatap Yelang dengan mata sayu, matanya penuh kelembutan dan sakit hati. Dan jauh di dalam matanya, ada keengganan yang mendalam. Apa yang ingin kamu lakukan? 2 lawan 1? Bullying Mayor Only Child. Dia mencibir dengan jahat tetapi ada ketakutan di matanya. Satu Yelang sudah cukup untuk bertarung dengannya. Ditambah takdir. Dia mengalahkan Yelang 2 kali dan Yelang bisa mengalahkannya setidaknya 3 kali. Bukan begitu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa jalan yang telah kamu tempuh ternyata salah. Ada 50 jalan agung, dan mustahil bagimu untuk menjadi orang yang lolos pertama. Ada keyakinan mutlak di mata pria kecil bersayap itu. Aku bisa membuktikannya padamu. Oh, si jahat menjadi tertarik dan menatap pria bersayap itu dengan penuh antisipasi. Bunuh mereka. Pria kecil bersayap itu menunjuk dari kejauhan, menunjuk ke arah Tian Xiang Daozu dan yang lainnya. Berkumur. Keberadaan seperti leluhur pedang Dao semua menelan ludah mereka dan berteriak pada penjahat bersayap itu, Tianming, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bergaul dengan kejahatan. Dan kamu juga telah mengkhianati asal-usul. Tanpa menunggu pria bersayap itu berbicara, Plain Halbert Yelang sudah melesat keluar. Dia mampu berdiri bahu-membahu dengan kejahatan. Dan bahkan sejak awal dia dapat menekan si jahat. Saat menghadapi leluhur Dao utama ini, dia benar-benar menghancurkan mereka. Dalam 100 napas. Pasukan biksu asli yang awalnya perkasa semuanya menjadi reruntuhan di bawah tombak pesawat. Hanya saudari senior Loli Seven ke-8 dan orang-orang lain yang dekat dengan Yelang yang masih hidup. Sendirian di langit berbintang yang sunyi. Tidak tahan melakukannya, kamu tetap harus membunuhnya. Pria kecil bersayap itu mendesak. Yelang mengangkat tangannya tetapi enggan untuk menurunkannya. Halbert of the Planet tergantung terbalik. Tidak mungkin, Yelang, kau ingin membunuh kami juga? Tidak peduli apapun. Ini Qianqianam tetap wanitamu. Kamu mungkin punya anak. Mohon ampuni nyawaku. Ning Qianqian mengerutkan bibirnya dan memohon ampun. Luo Qingyu melirik Ethan dan melihat manusia bersayap kecil itu. Pergi menuju kematian dengan meledak lurus ke arah Halbert of Planet. Pilih sendiri kejatuhanmu. Hancur berkeping-keping oleh Halbert of the Planet. Yelang, jika seseorang ingin membunuhku, aku pasti akan membunuhnya duluan. Jika itu kamu, aku rela mati. Su Chan menerjang ke arah Halbert of Planet dengan ekspresi lembut di wajahnya. Hidupku awalnya diberikan oleh Tuan Muda. Aku tidak membutuhkan Halbert of the Planet. Saya khawatir darah saya akan menodai Nyonya Muda, jadi saya akan melakukannya sendiri. Junsi tertawa terbahak-bahak dan menamparkan mahkotanya sendiri dengan telapak tangan. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Pada saat terakhir sebelum kehancuran, dia menatap Yelang dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Junsi. Saya sangat bersyukur bisa berjalan bersamamu sepanjang sisa hidupku. Singkatnya, ini luar biasa. Aku telah berhati-hati sepanjang hidupku. Tapi aku tidak menyangka bahwa orang-orang yang ingin membunuhku pada akhirnya adalah pria dan wanita yang paling penting dalam hidupku. Ini seperti lelucon. Aku bersedia mati untuk Yuan Chu. Aku bersedia mati untuk Xuan Huang. Yelang, selama kamu masih hidup, keinginan istana kekaisaran Xuan Yu akan abadi. Tuan, saya mematuhi perintah Anda. Yelang, aku akan meniduri nenekmu. Kita akan bertemu lagi di reinkarnasi. Bingbing, maaf, sebenarnya malam itu. Aku sudah tahu sejak lama. Aku tidak marah lagi padamu. Aku sangat marah, aku akan mati kakak senior. Tunggu aku. Aku sangat merindukan saat-saat di Rose Hall. Pertama kali kita bertemu. Kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan sang putri kali ini, giliranku untuk memenuhi keinginanmu. Kamu gila. Apa yang sedang kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, kamu adalah leluhur Tao yang gelap jika dia menyuruhmu untuk mati. Kamu mati, pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku tidak ingin mati, kamu orang gila. Gila. Seven Sisters Junzi Chu Yuan. Si Hao Qiu, Ji Werzu Zeking dan Dark Lolita. Satu demi satu mereka memilih untuk mati di depan Yelang. Cara setiap orang mati konsisten dengan kepribadian dan karakter mereka. Mati dengan murah hati. Tanpa keterikatan apapun pada dunia. Yang dia miliki hanyalah ketenangan dan kemudahannya di depan Yelang dan keengganan yang mendalam sebelum kematiannya. Segel 5 indera. Segel kelima indera. Pria kecil bersayap itu terus-menerus menghalangi persepsi dan emosi Yelang. Dengan kata lain, Yelang mengambil inisiatif untuk membiarkannya menyerang. Jika tidak, bahkan Dao Agung Takdir tidak akan mampu mengendalikan Yelang saat ini. Namun, sekeras apapun manusia bersayap itu mencoba memblokir panca inderanya, tubuh Yelang masih bergetar. Hatiku berdarah. Seolah-olah seseorang telah menggali hatinya, dia meringkuk di tanah tanpa daya, menggigil. Kamu kalah. Pria kecil bersayap itu menolehkan kepalanya untuk melihat kejahatan dan mengucapkan vonis dingin. Belum sekarang.
Ada dunia lain dan dunia Xuan Huang dan ruang yang telah kau coba sembunyikan sekuat tenaga dan bahkan aku tidak bisa menyerang. Dunia pesawat itu bernama Bintang Biru. Suara jahat itu mulai menjadi cepat dan meskipun dia tidak bernapas, orang bisa mendengar fanatisme dalam nadanya. Sepertinya harapan yang telah lama ditunggu-tunggu akan segera terwujud. Aku bisa melakukannya sendiri, aku bisa melakukannya sendiri. Kejahatan menjadi semakin fanatik. Dengan sebuah pikiran, penghalang dunia asli hancur dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Cakar raksasa yang menutupi langit dan matahari meraih dunia misterius dari kehampaan tak terbatas seperti bola lumpur. Dengan kekuatan tiba-tiba, terdengar bunyi klik. Dunia Xuan Huang yang luas hancur menjadi debu di telapak tangannya. Semua makhluk hidup musnah dalam sekejap. Dan dunia pesawat itu. Sementara iblis membersihkan dunia-dunia lain yang tersisa, ia mendesak manusia bersayap itu dengan penuh semangat. Pria kecil bersayap itu berbisik di telinga Yelang. Dan kemudian dia melihat Halberd of the Plane membuka jalan. Bintang biru yang ada di bagian terdalam lorong tak berujung hancur seketika saat terkena energi jahat dan pesawat yang tak terhitung jumlahnya musnah bersama. Hanya ada 2 orang yang tersisa. Dia menatap pria bersayap itu dan Yelang dengan tatapan jahat. Rasakan peningkatan pertumbuhan yang tak tertandingi. Dia sepertinya sudah melihat mencapai puncak dan menjadi satu-satunya makhluk tertinggi. Tidak, dia ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya kaisar. Kamu juga tidak akan membiarkan kami pergi. Pria bersayap itu marah. Jahat. Namun tidak peduli dan secara aktif meluncurkan pembunuhan tanpa akhir. Peningkatan kekuatan memungkinkan kejahatan saat ini dihancurkan dengan mudah bahkan saat menghadapi Yelang yang dipercayakan dengan takdir. Setelah 100 tahun perang berkepanjangan, Yelang dan Tianming akhirnya kehabisan vitalitas mereka. Dia adalah satu-satunya yang akan dicekik sampai mati setelah mengambil alih langit berbintang ini. Ketika kejahatan menerima umpan balik dari kehendak dunia dan bersiap untuk naik ke tahta kaisar. Yelang yang telah terbunuh perlahan membuka matanya di dunia asli yang seharusnya telah musnah sepenuhnya. Seolah-olah dia baru saja ditarik keluar dari air. Punggungnya pokritih keringat dingin dan dia terhuyung dan jatuh ke belakang. Sebelum dia jatuh ke dalam kehampaan, dia terpental kembali oleh sepasang tangan yang berat dan berdiri teguh. Ning Qianqian menyeka gaun di dadanya dan berkata kepada Yelang dengan kesal. Yelang, apa yang kamu lakukan dengan dia dalam ilusi tadi hingga kamu begitu basah? Bab 1879 yang terbunuh bukanlah ilusi maupun kenyataan. Yelang bernapas dengan berat dan tidak menanggapi godaan Ning Qianqian. Dalam benak saya, kenangan masa lalu terus bermunculan. Kelima inderanya tertutup. Hanya ketika Luo Qingyu dan wanita lain meninggal riak muncul. Rasanya tidak nyata seperti mimpi. Namun setelah bangun tidur, rasa realitas itu masih membuat punggungnya merinding. Dia melihat sekeliling dan melihat Luo Qingyu yang penuh kekhawatiran. Dan Su Chan yang menilai pikiran Ning Qianqian yang luas dengan tatapan sinis. Termasuk Junsi dan lainnya semua utuh dan melayang di udara di sekelilingnya. Hidup. Semua masih hidup. Termasuk dunia Xuan Huang dan teman-teman lama yang masih berada di Bintang Biru. Tidak pernah padam. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan, ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Anda. Pertanyaan-pertanyaan penuh perhatian datang satu demi satu. Qiyu Jiwer yang berdiri di samping menggenggam lengan Yelang dan berkata dengan cemas, ada apa dengan wabah yang terjadi barusan? Baik-baik saja. Yelang menggelengkan kepalanya dengan keras, di mana Liu Li? Dan bagaimana dengan dia? Pria bersayap kecil itu jelas merupakan inkarnasi Liu Li. Dia tidak begitu mengerti mengapa Liu Li ingin bertemu dengannya dalam inkarnasinya saat ini. Tidak ingin bertemu dengannya. Kami tidak melihat apa yang guru katakan, tetapi sumber kejahatan telah berdiri di sana seperti Anda sejak beberapa waktu lalu. Dung Fondet sekarang suasana hatinya tampak sedikit buruk. Duan Mulan menunjuk ke arah yang jauh. Di sana, makhluk jahat yang tak terlukiskan seperti bola gas melayang di langit berbintang pada saat ini. Ia mulai bergetar, gas jahat asli naik dan turun, dan tidak stabil. Kepala semua orang berdengung sekarang. Evil dan Yelang yang cukup kuat untuk menghancurkan langit berbintang bertarung dengan sengit, tetapi tiba-tiba mereka berhenti bergerak. Tidak ada penjelasan lain untuk bagaimana ini bisa dicapai kecuali bahwa Taoist Ancestor Tianming memberikan ilusi pada mereka berdua. Masih hidup tidak terperangkap dalam ilusi. Lalu bagaimana dia meninggal? Yelang mengerutkan kening dan menatap sumber kejahatan. Dia dapat dengan jelas mengingat bahwa ketika dunia dihapus dalam ilusi, Liu Li dengan sengaja memaksakan kekuatannya pada kejahatan. Biarkan dia merasakan peningkatan kekuatan. Bahkan pastikan bahwa cara kematian setiap orang konsisten dengan persepsi tentang kejahatan. Biarkan dia menikmati dan tidak dapat melepaskan dirinya. Namun sekarang kejahatan memang terperangkap dalam ilusi takdir. Namun esensinya masih dalam keadaan semula. Selama orang ini masih hidup, siapa yang tahu jika dia akan bangun suatu hari nanti? Terlebih lagi, dia masih merasa ini agak tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa mirip kepribadian mereka. Bagaimana bisa seseorang dengan tingkat kejahatan seperti itu begitu mudah terperangkap dalam ilusi? Tidak bisakah dia merasakan perbedaan mendasar antara dirinya yang sejati dan ilusi itu? Sebuah suara keras datang dari kejauhan. Tetapi ke arah sumber kejahatan, kelompok besar makhluk jahat runtuh. Nenek moyang jahat Hun Tian bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum tubuhnya berubah menjadi debu dan mulai layu dengan cepat. Makhluk-makhluk jahat ini terinfeksi karena mereka terkontaminasi oleh energi jahat dari sumber kejahatan. Saat ini sumber kejahatan sedang bergejolak. Polusi sudah mulai surut.
berada di tingkat yang sama dengan leluhur jahat. Dia sama sekali tidak bisa menahan serangan balik. Mereka berubah menjadi bubuk dan melayang bersama angin. Bahkan leluhur para prajurit di dunia asal yang dikalahkan oleh Ye Lang dan jatuh alamnya. Diselamatkan dari kematian hanya karena upaya ratusan leluhur Dao untuk mengkonsolidasikan Dao utama. Adapun lebih dari 10 leluhur Dao utama yang telah terinfeksi sebelumnya dan masih dalam kondisi puncak mereka. Sayang sekali mereka terlalu kuat bahkan jika leluhur Taois asli ingin. Dia tidak dapat menahan reaksi balasan. Layulah dan berjatuhan satu demi satu. Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa menembus Kaisar Zun? Mereka semua mati, semua terbunuh. Kenapa masih belum ada umpan balik dari kehendak dunia? Akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya variabel yang bisa lolos. Akulah satu-satunya yang bisa mencapai status Kaisar. Kenapa bukan aku? Jahat, aku ingin pikiran jahat. Aku ingin pikiran jahat. Beri aku kejahatan, beri aku kejahatan. Sumber kejahatan meraung dan bergegas di sekitar. Namun jalan takdir emas yang mengelilinginya seperti sangkar dunia. Tidak peduli seberapa banyak sumber kejahatan menyerang dia tidak akan pergi. Dan jangan biarkan dia menyerap bahkan pikiran jahat sedikit pun. Sumber kejahatan itu mengerikan. Sangat mengerikan bahwa dimanapun pikiran jahat muncul dia tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Selama masih ada orang dan makhluk hidup, pikiran jahat akan muncul. Tidak peduli berapa kali sumber kejahatan dihancurkan, ia masih dapat terlahir kembali dengan aman. Ini adalah eksistensi yang tidak bisa dihapus oleh Ye Lang. Bahkan Tianming Liuli pun tidak bisa melakukannya. Satu-satunya cara untuk membuatnya layu adalah dengan membiarkannya benar-benar tenggelam dalam ilusi dan mencegahnya menyerap pikiran jahat. Wow, kurungan takdir yang menahan sumber kejahatan terus berputar. Ada waktu yang meluap dalam kelebihan muatan. Sejuta tahun berlalu dalam sekali napas. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Raungan sumber kejahatan yang dipenjara dalam sangkar takdir berangsur-angsur menjadi kering pikiran jahat. Kenapa mereka semua mati? Kenapa tidak ada satupun makhluk hidup? Di depan mata semua orang. Sumber kejahatan di bawah kelebihan waktu seperti seorang musafir yang telah terperangkap di padang pasir selama 3 hari tanpa air minum. Ini seperti manusia yang oksigennya terputus merasakan sesak dan putus asa karena tidak bisa bernapas. Akhirnya di depan mata semua orang. Energi jahat asli mulai menyusut. Ukurannya sebesar sebutir nasi dan sebelum dihancurkan, ia meledak. Menyebabkan sangkar itu bergetar. Kemudian bersama dengan sangkar takdir yang hancur, itu benar-benar menghilang ke langit berbintang yang tak terbatas. Menang. Kita menang, kita mengalahkan kerajaan jahat. Selamat kepada Master Yi. Selamat kepada dunia asli. Selamat kepada leluhur Tao dari takdir surga. Para biarawan dunia asli melihat bahwa kerajaan jahat benar-benar layu saat sumber kejahatan runtuh. Sesaat. Kegembiraan meluap ke puncak kepalanya dan dia meraung histeris melampiaskan emosi yang bergejolak di hatinya. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang memeluk rekan-rekan mereka yang telah bertempur bersama mereka selama bertahun-tahun dan menangis dengan keras. Tak terhitung jumlahnya orang berlutut di tanah menutupi wajah mereka dengan tangan mereka, tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka dan menangis air mata kebahagiaan. Di mana Liu Liku? Di mana Liu Liku? Mata Ye Lang dingin, dia melihat sekeliling dan meraung. Dari awal, dia tidak bisa merasakan keberadaan Liu Li. Sampai sekarang dia mampu menekan sumber kejahatan, tetapi dia masih tidak dapat merasakan keberadaan Dao Agung Takdir. Di mana Liu Li? Di mana gelas kacanya yang indah? Di mana orang-orangnya? Di mana Liu Li? Ye Lang, jangan terlalu bersemangat dulu. Tianming Daozu ingin menyegel sumber kejahatan, tetapi itu masih sulit. Hanya dengan bantuanmu sumber kejahatan dapat terperangkap dalam ilusi Tianming dan tidak dapat melepaskan diri. Mungkin, di matamu, apa yang kamu bunuh hanyalah ilusi. Tetapi setiap orang dalam ilusi itu, setiap orang yang kau bunuh, mengandung takdir dari leluhur Taois takdir. Hanya dengan cara ini kita dapat menipu sumber kejahatan. Hanya jika Patriark Taois Tianming mengorbankan dirinya sendiri, sumber kejahatan dapat sepenuhnya dihilangkan. Sebagai salah satu dari sedikit leluhur Dao utama yang selamat dari reaksi balik polusi, Bingsu datang ke Ye Lang untuk membantunya menghilangkan keraguannya. Para leluhur Taois utama telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menyimpulkan solusi untuk sumber kejahatan. Hanya ada yang ini. Melihat sumber kejahatan runtuh, Bingsu yakin bahwa Tianming Daozu yang menyadari rencana yang mustahil ini. Dao Ancestor waktu meninggal sebelum perang. Ketika dia jatuh, dia menyerahkan Avenue of Nirvana kepada Dao Ancestor takdir untuk mengendalikan mempercepat mengeringnya kejahatan. Nenek Tao dari takdir surga juga menggunakan sebagian besar takdirnya untuk menenun ilusi takdir yang begitu nyata sehingga bisa menipu sumber kejahatan. Saat sumber kejahatan dihilangkan, bersamaan dengan itu, takdir Liu Li juga hancur. Maksudmu, Liu Li sudah mati? Mata Ye Lang bergetar, dia mendongak menatap telapak tangannya yang seperti giok putih, suaranya dipenuhi amarah. Mereka yang kubunuh dengan tangan ini semuanya adalah inkarnasi dari Liu Li. Setiap kali aku membunuh seseorang, Liu Li akan merasakan sakitnya dibunuh sekali. Takdir telah sedikit berkurang. Bab 1880 Ye Lang, aku ingin mereka semua. Ketika kenyataan pahit ditempatkan di depan mata kita. Ye Lang adalah seorang penjahat yang selalu menempatkan dirinya di pusat dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jauh di dalam sana ada rasa sakit yang tajam. Seharusnya dia tidak seperti ini. Seharusnya tidak ada emosi serumit itu.
Tapi itu kaca. Dia wanitanya. Untuknya dan untuk menghancurkan sumber kejahatan. Dia rela menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing sumber kejahatan ke dalam permainan. Biarkan dia membunuh semua biksu di dunia asli dengan tangannya sendiri. Untuk mencegah sumber kejahatan menemukan petunjuknya, dia juga memaksakan takdirnya pada karakter dalam ilusi tersebut. Setiap kali dia membunuh seseorang dalam ilusi, Liu Li akan merasakan sakitnya dibunuh dan takdirnya akan sangat berkurang. Ye Lang menunjukkan rasa sakit yang luar biasa dan wajahnya menjadi muram. Berapa banyak orang yang dia bunuh dalam ilusi? Liu Li telah mengalami rasa sakit berkali-kali. Sudah berapa kali dia menyakiti Liu Li? Lalu bagaimana dengan Liu Li? Hanya karena dia takut dia akan menderita, dia melakukan segala yang dia bisa untuk menyegel kelima indranya dalam ilusi. Aku tidak ingin dia menderita dan aku tidak ingin dia merasa tidak nyaman. Pada saat dia mempelajari segalanya, dia sudah kembali ke dunia nyata. Mimpi buruk semacam itu dapat dihindari hanya dengan memikirkannya. Liu Li terlalu banyak mempertimbangkan. Semua demi kebaikannya sendiri. Satu-satunya hal yang tidak kupikirkan adalah diriku sendiri. Bagaimana mungkin akhir yang sempurna tanpa Liu Li kecilku? Bahkan jika kamu bersedia, apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Suara Ye Lang menjadi gila. Karena Taichu Starhe telah mencari jejak Liu Li. Setelah pertempuran penilaian di Istana Kekaisaran Xuanyu saat aku melihat inkarnasi Liu Li. Betapa bahagianya dia. Tapi apa pada akhirnya? Kecuali saat dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Kapan Liu Li muncul lagi? Saya khawatir sejak saat itu. Liu Li sudah siap untuk binasa bersama dengannya. Tidak ingin bertemu dengannya lagi bukan berarti aku membencinya. Aku hanya tidak ingin sosokku muncul di hadapannya terlalu sering. Aku tidak ingin dia menghadapi situasi yang menyakitkan setelah aku pergi. Mungkin menurut pendapat Liu Li. Hanya saja dia tidak muncul selama dia bertemu dalam inkarnasinya. Dengan begitu banyak teman wanita di sekitarnya. Bagaimana mungkin Ye Lang enggan meninggalkannya sendirian? Ini tidak seperti ini, kamu tidak boleh ditinggalkan, tentu saja tidak. Mata Ye Lang menunjukkan kegilaan. Flashback. Dia meraung dan menunjuk ke tempat penjara takdir telah meledak. Di sana, bahkan waktu seolah mulai berjalan mundur. Adegan asli mulai muncul di langit berbintang, proyeksi yang terpantul bisa dilihat tapi itu tidak benar-benar ada. Keluar. Ye Lang mengulurkan telapak tangannya dan terjun ke sungai waktu yang panjang. Sambil menggenggam sudut sangkar takdir, dia ingin menariknya keluar dengan kasar dari sungai waktu yang panjang. Dia sekarang sedikit lebih kuat dari sumber kejahatan. Dia sepenuhnya mampu menelusuri kembali sungai waktu yang panjang dan mencoba menyelamatkan jalan takdir yang masih ada dari masa lalu. Ye Lang Yu tidak bisa melakukan ini. Belum lagi perilaku seperti itu akan dibalas oleh dunia, bahkan jika Anda dapat menarik takdir keluar dari masa lalu, sumber kejahatan yang dicekik olehnya akan muncul di sini sepanjang garis waktu dalam hal itu. Itu hanya akan menjadi awal yang baru. Selain itu, dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, satu-satunya metode untuk menghancurkan sumber kejahatan ini juga akan sepenuhnya tidak efektif. Ye Lang, kamu harus tenang. Kamu tidak bisa mengabaikan seluruh dunia primordial demi kepentingan egoismu sendiri. Taois leluhur waktu sudah mati. Taois leluhur fenomena surgawi sudah mati, dan Taois leluhur yin dan yang juga sudah mati. Demi menghancurkan sumber kejahatan, dunia asli telah berkorban terlalu banyak. Jangan biarkan pengorbanan takdir menjadi sia-sia. Bingzu mencoba membujuk mereka dengan mendesak. Bahkan jika itu tidak sebaik kekuatan tempur Ye Lang saat ini, yaitu 101. Dia juga berencana untuk menghentikan. Kamu tidak mati, kan? Jika kamu berani menghentikanku, aku akan membunuhmu. Ye Lang menoleh dan menatap Bingzu dengan tajam. Siapapun yang berani menghentikannya menemukan Liu Li akan mati. Ekspresi Bingzu penuh dengan pernyataan fakta. Kalau begitu, kau boleh membunuhku. Sebagai Bingzu, sebagai leluhur utama dunia asliku, tidak bisa melihat dunia asli yang telah kembali damai. Dihancurkan olehmu lagi. Kalau begitu mati. Ye Lang melambaikan tangannya dengan santai dan Halberd of the Plain melesat keluar. Jenderal itu akan ditembus oleh leluhur para prajurit. Kali ini bukan lagi masalah penindasan, tetapi membiarkannya jatuh. Itu benar-benar musnah. Dan bahkan jalannya runtuh. Matinya jalan agung para prajurit menyebabkan seluruh langit berbintang perayaan menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Ye Lang, takut padanya seperti harimau. Awalnya mereka berpikir bahwa dengan melenyapkan sumber kejahatan, mereka dapat kembali ke kehidupan damai mereka sebelumnya. Siapa sangka bahwa setelah lolos dari mulut harimau, seseorang malah akan masuk ke mulut serigala. Orang bernama Ye Lang ini bahkan lebih mendominasi daripada sumber kejahatan. Dia langsung menyerang dan membunuh tanpa basa-basi. Ini adalah iblis. Dia adalah iblis yang lebih mengerikan setelah sumber kejahatan. Dunia asli pada akhirnya akan menjadi mainan di tangannya. Dan mereka pada akhirnya akan menjadi boneka mereka. Kembali. Kembalilah padaku. Ye Lang melihat waktu yang masih ditelusuri balik, suaranya melengking dan menyakitkan. Reaksi balik dari kehendak dunia terus memengaruhi Ye Lang melalui lubang cacing waktu. Sebagai hasilnya, wajahnya berangsur-angsur mulai menua. Wajah tampan yang tak tertandingi itu juga mulai memburuk. Ye Lang sangat kuat. Dan dapat dikatakan sangat kuat secara unik. Bahkan jika Tianming Liu Li ada di sini, dia mungkin tidak akan sebaik Ye Lang separuhnya. Tetapi jika Anda ingin menelusuri kembali dan merenungkan orang lain di sungai waktu yang panjang, terutama keberadaan hebat seperti Tianming Daozu, bahkan Ye Lang tidak bisa melakukannya. Ini terlalu sulit.
Tidak ada cara untuk menghancurkan belenggu kehendak dunia. Saat lubang cacing waktu runtuh harapan Yelang yang menyala juga hancur. Kesadarannya dalam keadaan trans. Dan niat membunuh gila itu melonjak. Istri guru-guru belum mati, dia masih hidup. Pada saat ini suara gembira Chu Yuan terdengar. Mereka yang terlibat seringkali bingung, sementara mereka yang tidak terlibat dapat melihat sesuatu dengan lebih jelas. Yelang sangat kesakitan, titik awalnya salah. Chu Yuan menunjuk gelang di pergelangan tangan Yelang dan berkata takdir istri guru masih bersamamu. Jika Anda secara membabi buta menelusurinya kembali, semuanya akan seperti bunga di cermin dan bulan di air, dan itu tidak akan pernah terwujud. Tetapi jika Anda mengikuti napas takdir istri guru dan menelusurinya kembali, Anda pasti akan berhasil. Yelang menatap gelang kristal di pergelangan tangannya dengan ekstasi di wajahnya. Kanan. Ya bagaimana bisa dia melupakan gelang Liuli? Aku tidak tahu apakah itu niat Liuli atau karena dia sudah memakainya terlalu lama, tetapi ada sedikit takdir dalam gelang ini. Dia mampu menggunakan 9 rahasia daging untuk terlahir kembali dengan setetes darah. Dan untuk terlahir kembali dengan fragmen jiwa, mengapa leluhur Tao utama Liulia tidak bisa terlahir kembali dengan mengandalkan esensi Tao? Kali ini energi Yelang yang melonjak, seperti gelombang langit berbintang, tiba-tiba disuntikkan ke dalam gelang. Operasi yang kelebihan beban tercermin dalam arus balik. Suara bug sistem terus bergema di telingaku. Ding Hos,